Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kisah misteri kali ini tentang seorang ibu muda yang terjerumus ke lembah pesugihan dan yang didapat hanyalah sebuah penyesalan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung kita simak sebuah cerita misteri yang berjudul Korban Ritual Nyeleneh Pesugihan. Demi memperoleh harta kekayaan, saya menggadaikan akidah saya bersekutu dengan iblis laknatullah. Saya tergoda dengan ajakan teman untuk melakukan pesugihan itu, tapi syaratnya saya harus berhubungan seks dengan Mbah Dukun yang raganya digunakan jin kafir untuk berhubungan intim. Mbah Dukun bilang, jika jin kafir dalam wujud yang sebenarnya, saya bisa mati ketakutan. Apa itu cuma alasannya saja untuk bisa menikmati tubuh saya tidak tahu. Perbuatan terkutuk tersebut saya lakukan sampai berulang-ulang kali pada Mbah Dukun yang berbeda. Sesudah melakukannya, bukan harta yang saya dapatkan, namun penyakit kronis, hingga dokter tidak tahu apa jenis penyakit saya. Dalam keadaan dililit hutang bank, saya hampir saja bunuh diri tidak sanggup menanggungnya. Kemana saya harus mencari uang itu? Mau meminjam kepada siapa? Dan siapa juga yang mau bersedia memberikan pinjaman kepadaku? Pikiran saya itu galau serta kacau balau. Saya seorang pengusaha tempe, terbilang amat cukup sukses di desa saya. Usaha pembuatan tahu tempe tersebut ialah warisan dari almarhum suami saya yang sudah meninggal dunia secara tak wajar. Penyakit yang diderita oleh suami saya bukan penyakit medis, namun non-media. Datangnya penyakit tersebut pada waktu-waktu tertentu saja, di saat menjelang matahari terbit, ketika matahari terbenam, serta pada waktu tengah malam. Jika penyakitnya kambuh, dia pasti berteriak histeris, serta mengucapkan kata-kata kotor mencaci maki. Sebab tidak tahan menanggung rasa sakit, dia membenturkan kepalanya ke tembok kamar hingga berdarah-darah. Selain itu perutnya seperti diiris-iris sembilu, terasa pedih. Saat sadar, dia tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Selama menderita sakit, tubuhnya kurus, serta wajahnya amat pucat seperti mayat. Usaha pembuatan tahu tempe semenjak suami saya mengalami sakit masih tetap beroperasi sebagaimana biasanya, namun produksinya menurun. Uang yang seharusnya untuk biaya produksi dialihkan untuk biaya pengobatan suami saya kepada dukun dan rumah sakit. Selama 3 bulan mengalami sakit, Mas Budi berpulang ke rahmatullah. Budi meninggalkan seorang anak yang berusia 9 tahun dan saya. Suami saya mewariskan usaha pengelolaan tahu tempe. Akan tetapi, untuk meneruskan usaha itu, saya butuh modal besar. Apalagi saat terjadi kenaikan harga kedelai, usaha saya hampir bangkrut. Untuk tetap mempertahankan produksi, saya meminjam uang ke bank dengan jaminan sertifikat tanah dan rumah. Saat usaha saya kembali berproduksi, masih tetap tidak bisa menutupi biaya produksi. Usaha saya merugi sampai akhirnya bangkrut. Satu persatu buruh yang selama ini menggantungkan hidupnya kepada saya pindah ke tempat lain. Selain kehilangan pelanggan, saya pun kehilangan buruh. Dalam kebingungan mencari uang, saya diajak oleh Yanti, teman sekolah SMP saya, melakukan ritual pesugihan, menikah dengan jin. Dia sendiri belum pernah melakukannya, hanya mendengar cerita dari orang-orang yang kata Yanti, ada dukun yang mampu memberikan harta kekayaan berupa uang atau emas batangan, tapi syaratnya masih gadis atau resmi menjanda. Kami menemui Mbah Dukun yang mampu membantu memperoleh harta kekayaan dalam bentuk berlian. Dukun tersebut tinggal di pinggir hutan desa. Dia membangun sebuah gubuk tempat berteduh. Usianya diperkirakan 90 tahun. Namun tubuhnya terlihat bugar, matanya masih terang, serta indera pendengarannya masih berfungsi normal. Kepadanya kami pun menjelaskan maksud kedatangan kami menemuinya. Mbah hanya sebatas membantu menikahkan cucu dengan jin. Pernikahan tersebut hanya semalam, lewat perantara pemuda di sini, dan terjadi hanya sekali. Jika bernasib baik, bisa memperoleh harta. Akan tetapi, kalau bernasib sial,
penyakit yang didapatkan. Ucap mbah itu mengingatkan kami. Kami siap menerima kemungkinan yang terjadi, mbah, ucap saya. Selepas sholat isya, kami berdua pun diajak oleh Mbah Kasrin menuju ke tengah hutan lewat jalan setapak. Sekitar 2 km kami berjalan, tiba di tempat ritual. Di tempat tersebut dibangun pondok-pondok kecil sebanyak 9 pondok. Kedatangan kami pun disambut oleh 2 orang pemuda bertubuh kekar, berwajah flamboyan. Pemuda inilah yang akan menjadi suami saya pada saat malam nanti. Mbah Dukun pun menikahkan kami sesuai dengan syariat Islam nikah siri, besok pagi bercerai. Dalam pernikahan tersebut ada saksi dan wali. Sehabis akad nikah, saya dibawa ke sebuah kamar yang amat gelap gulita, tanpa ada cahaya sedikit pun. Kamar tersebut khusus untuk ritual memanggil jin Islam. Sesudah jin tersebut masuk ke dalam raga pemuda kekar yang menjadi suami saya, Mbah Dukun tersebut pun meninggalkan kami berdua. Dia menemui Yanti untuk melakukan ritual yang sama. Pemuda yang kerasukan jin membuka pakaian yang menutupi tubuh saya sampai bukil. Nafsunya liar dan buas, serta perlakuannya kasar. Namun saya suka, sebab nafsu birahi saya menjadi terbakar hebat. Desah nafasnya bagai deru ombak di samudra. Puncaknya terpancar lahar panas sebagai letusan dari kepundan Gunung Merapi. Tubuh saya berangkat ke atas beberapa senti dari kasur. Terus dia mendesah lirih merasakan kenikmatan tiada tara. Hal tersebut terjadi berulang-ulang kali, sampai akhirnya saya tidak sadarkan diri. Menjelang siang, baru saya terjaga dari tidur. "Mandi dulu, mbak," kata pemuda yang tadi malam menyetubuhi saya. "Kamar mandinya di mana?" tanya saya. "Di bawah bukit, mbak. Mari aku antar," ucapnya. Saya pergi berdua dengannya menuju tempat pemandian yang cuma ditutupi daun kelapa yang dianyam. Terdapat beberapa tempat pemandian, bentuknya sama. Dari salah satu kamar mandi yang saya lalui, terdengar desah birahi wanita bersama pasangannya. "Jika mbak mau, aku bersedia melakukannya," ucap pemuda yang berjalan di belakang saya. "Kita cari tempat yang aman. Mumpung status saya masih menjadi istrinya," bisikan saya. "Kesana mbak, pasti aman," ucapnya menunjukkan tempat agak jauh dan terpisah dari tempat pemandian yang lainnya. Setiap kamar mandi yang kami lalui, terdengar suara birahi wanita mencapai orgasme. Saya pun melakukan hal yang sama untuk memuaskan birahi saya. Sebelum pulang, pemuda yang menikahi saya tadi malam menjatuhkan talak 3. Dia menceraikan saya ketika itu juga. Ternyata Yanti juga melakukan perbuatan yang sama. Sesudah tiba di rumah, harta yang saya dambakan tak juga menjadi kenyataan. Semula saya berniat tidak ingin melakukan pesugihan dengan menikah dengan jin. Namun pada saat ada teman mengajak, saya tidak bisa menolaknya. Entah kenapa saya menjadi ketagihan berhubungan dengan jin yang meminjam raga manusia itu untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan imbalan harta. Susan, teman SD saya, mengajak melakukan ritual dengan jin tanpa perantara. Ceritanya ada dukun yang bisa melakukannya, serta sudah banyak yang berhasil. Saya pun tergiur dengan segepok uang ratusan juta rupiah dalam karung sebagai imbalan berhubungan intim dengan jin, pemilik harta kekayaan. Saya kembali melakukan ritual yang nyeleneh itu. Pada hari Minggu, Susan mengajak saya menemui dukun tersebut yang tinggal di luar kota. Rumah Mbak Dukun berada agak terpisah dengan pemukiman masyarakat. Halaman rumahnya luas untuk parkir mobil dan kendaraan roda 2. Di tengah bangunan rumah dibangun joglo tempat duduk tamu yang datang. Suasana di tempat prakteknya sangat jauh dari kesan angker. Kepada Mbah, kami utarakan maksud kedatangan kami minta pesugihan. "Saya cuma sebatas membantu menikahkan dengan jin pemilik harta pesugihan. Orang yang datang kemari, ada yang berhasil dan ada juga yang gagal," ucapnya mengingatkan. "Kenapa bisa gagal, Mbah? Apa masalahnya?" tanya saya. "Pengantin wanita pernah berhubungan intim dengan jin untuk memperoleh imbalan harta. Jin tersebut tidak mau menikmati bekas sisa bangsanya,
serta jin yang berbulan madu dengan kalian tidak menampakkan wujudnya. Kalian berdua cuma bisa merasakan rabaan tangannya dan sentuhan bibirnya tanpa bisa melihat dirinya. Hubungan intim tersebut dilakukan dalam ruangan kamar yang sangat gelap dan dalam kelambu hitam. Tutur Mbah Dukun menjelaskannya. Ritual tersebut dilakukan tengah malam di dalam kamar-kamar khusus yang disediakan oleh Mbah Dukun. Malam tersebut ada 7 orang yang melakukannya. Saya yang masuk duluan ke dalam kamar, disuruh berbaring di atas kasur. Mulut Mbah Dukun komat kamit membacakan mantra. Sesudah selesai membacakan mantra, terus Mbah meninggalkan saya seorang diri di dalam kamar yang sangat gelap gulita. Pintu dia kunci dari luar. Sebenarnya hati saya diliputi perasaan takut. Namun, mengingat sekarung uang pecahan 100-an ribu ditinggalkan oleh jin tersebut seusai berhubungan intim dengan saya, perasaan takut tersebut bisa saya netralisir. Tiba-tiba saya mendengar suara hembusan angin kencang menderu-deru. Mungkinkah suara angin tersebut bertanda jin yang hendak berbulan madu dengan saya sudah datang? Bisik hati saya menduga-duga. Ternyata dugaan saya memang benar. Seketika itu kelambu hitam tempat saya berbaring tersingkap. Saya mencium bau harum menyegarkan. Jin tersebut melumat bibir saya dan menyentuh bagian-bagian birahi di tubuh saya. Tangannya melucuti seluruh pakaian saya sampai saya sekarang tanpa busana. Mata saya terpejam menikmati sensasi seksual yang sangat luar biasa dilakukannya. Puncaknya, dia memberikan kepuasan yang sangat luar biasa. Saya benar-benar menikmati surga dunia yang sesungguhnya. Bahkan saya sampai tidak sadarkan diri, terbawa hanyutan dalam kenikmatan duniawi. Di saat saya siuman, saya merasa organ intim saya terasa pedih. Bekas sentuhan tadi malam menimbulkan lecet. Ukuran alat vital jin tersebut amat besar, melebihi ukuran manusia. Nafsu birahinya pun sangat besar, demikian juga kemampuan ereksinya di atas rata-rata manusia normal. Pandangan mata saya menyapu seluruh ruangan kamar. Ternyata saya tidak melihat ada karung hitam ditinggalkan jin yang sudah menyetubuhi saya tadi malam. Saat hal tersebut saya tanyakan kepada Mbah Dukun, jawabannya, jin tersebut kecewa, sebab Mbak pernah berhubungan dengan jin lain. Mbak melakukannya bukan sekali, bahkan sudah 2 kali. Ucap Mbah Dukun menjelaskan. Apakah jawabannya tersebut sebagai sebuah ulasan saja? Saya pun tidak tahu. Namun akibat dari ritual menikah dengan jin yang saya lakukan menimbulkan penyakit kronis. Bahkan dokter pun tidak tahu jenis penyakit yang saya alami. Tubuh saya yang dulu sintal berubah menjadi keriput seperti nenek-nenek. Penyakit yang menggerogoti tubuh saya ini akibat dari perbuatan saya bersekutu dengan iblis. Kini saya membayangkan siksaan apa yang akan saya terima di alam kubur, serta di dalam neraka. Pintu bertobat pun rasanya sudah tertutup untuk saya. Dari hari ke hari penyakit saya bertambah parah saja. Saya tinggal menghitung hari kematian. Kepada putri tunggalku saya cuma bisa berkata dalam hati, maafkan ibumu nak, yang sudah salah memilih jalan kehidupan ini. Ucapan yang serupa pun saya tujukan kepada Mas Budi, almarhum suami saya. Semoga pengalaman hidup saya ini bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Jika mau kaya, harus bekerja dan berusaha di jalan yang diridhoi oleh Allah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.